Ini mau diperhatikan kepada kata-kata yang mengatakan apa namanya? Kenapa Tuhan melakukan begitu? Tuhan yang menciptakan kenapa? Maka tidak ada kenapa bagi Tuhan. Kata mereka begitu. Konsep keadilan ini usuluddin dalam kedua keadilan ini menentang pernyataan seperti tadi yang menyatakan bahwa Tuhan bisa berkehendak mau apa saja bisa. Nah, Tuhan dalam adilnya harus adil. Artinya di samping hati-hati yang sudah kita lalui, salah satunya ini, yakni Tuhan harus tepat janji. Kata-kata harus. Ini yang tidak mau orang lain semua. Wah, mau mengharuskan Tuhan. Nah, harus di sini bukan harus secara hukum. Yakni akal kita mengatakan begitu. Kemudian, apakah Tuhan itu bisa janji? Sementara di dalam ayat Al-Quran mengatakan apa? Dia adalah ya Maha suci dari mengingkari janji. Dalam ayat ya la tuqdibul mi'ad, dia tidak mengingkari janji, tidak menyimpang dari janjinya. Nah, sementara kalau kita yakin bahwa Tuhan bertindak apa saja, berarti kita meyakini bahwa Tuhan bisa bohong. Nah, kalau Tuhan bisa bohong, ini juga bisa rusak agama ini. Kenapa? Artinya Tuhan fenomena. Mungkin sholat ini sebenarnya tidak baik untuk kita, cuma katakan Allah katakan baik. Allah kan fenomena. Ayat suci Al-Quran, Tuhan katakan baik, mungkin tidak baik sebenarnya, karena Tuhan fenomena. Tuhan tidak bisa dikenapain. Kenapa Tuhan begitu? Kenapa buat dia? Allah yang menciptakan kenapa? Mau niru-niru bagi dunia yang mari, tapi tidak benar. Kemudian kalau seluruhnya Tuhan bisa berkehendak apa saja, ya kan? Kemudian kita tidak akan mendapatkan apa-apa dari agama ini. Yang dikata baik oleh agama belum tentu baik, karena Tuhan Maha Kuasa. Kemudian maka dari itu, ya, orang yang berbuat baik pastilah masuk surga kalau memenuhi syarat-syaratnya. Kalau yang berbuat jahat pastilah masuk neraka. Tentu dalam kadar-kadar tertentu, ini ada pertimbangannya ini besok di akhirat. Jadi tidak seluruhnya yang baik yang berbuat tidak baik ini neraka. Ya mungkin ditimbang dulu mana lebih banyak. Yang penting yang kita maksudkan masuk neraka ini yang sudah melalui proses-proses itu. Jadi yang tidak pasti neraka, yang sudah memenuhi syarat-syarat untuk neraka, begitu juga yang baik pasti masuk surga. Tidak mungkin yang baik bisa dimasukkan syarat-syarat oleh Tuhan. Tidak mungkin yang melakukan seperti itu. Barangkali ada yang bisa mau ditanyakan mengenai keadilan ini? Boleh. Saya mengenai ibarat ilmuwan Tuhan tadi. Bagaimana? Ibarat ilmuwan Tuhan yang alim itu. Iya. Apa ini yang mau ditanyakan? Ini Ustaz. Kalau misalnya Tuhan itu memang tidak terikat oleh uang dan waktu, iya. tapi tindakannya itu bisa tidak ada tuntunan, ya kan? Tidak ada tuntunan dalam arti uang dan waktu. Iya. Ya kan berbeda dengan manusia itu semuanya bersifat beruntun. Iya. Kalau Tuhan tidak beruntun. Iya. Seandainya ilmu Tuhan itu tidak beruntun, dalam kalau dikaitkan dengan tindakan Tuhan juga, berarti tindakan Tuhan itu juga tidak beruntun, ya kan? Iya, tidak beruntun. Karena tidak terikat uang dan waktu. Iya, betul. Nah, kalau misalnya tindakan Tuhan dan ilmu Tuhan tidak beruntun, berarti tindakan Tuhan dan ilmu Tuhan itu terjadi bersama-sama. Iya. Ya kan? Iya. Kalau misalnya terjadi bersama-sama, maka manusia itu sudah tindakan manusia yang akan datang itu pasti sudah dicapai oleh Tuhan. Iya. Dan sudah ada tindakan oleh Tuhan. Iya. Kalau begitu berarti sudah ada dasar tentuan. Iya. Kemarin juga ada yang tanya begitu. Bagus. Ini semakin jauh sudah. Sudah filsafat. Ini mau bahas ilmu Tuhan, tapi bukan ilmu Tuhan. Artinya
sekedar membayangkan bagaimana sebenarnya ilmu Tuhan itu. Sebab akibat dan akibat. Nah, ilmu Tuhan ini sebenarnya dalam teologi banyak perbedaan pendapat. Berarti sama juga ada ilmu Tuhan, katanya ada sampai mengatakan Tuhan tidak mengetahui kejadian detail. Ada beberapa pendapat. Tuhan tahu, ya kan, secara global. Tuhan tahu secara rinci. Tuhan tidak tahu yang rinci. Jadi ada beberapa perbedaan pendapat mengenai ilmu Tuhan ini. Tuhan tahu secara global saja, Tuhan tahu secara detail, Tuhan tidak tahu yang detail. Alasannya kenapa harus tahu yang global, tidak tahu yang rinci? Karena misalnya begini, ya kan, ini siapa? Saya Joko lah. Joko sebelum dicipta, rupanya kan belum ada. Kosong rupanya, ketan putih. Nah, mereka mengatakan rupa Joko Tuhan nggak tahu, belum ada. Udah. Nah, ketika ada Joko dilukis di kertas ini, baru Tuhan tahu. Kalau demikian halnya, maka Tuhan terus berproses. Kemarin nggak tahu Tuhan kalau ini mau bertemu, kan? Sebab mungkinkah sesuatu diketahui sementara sesuatu itu nggak ada? Ya kan? Mungkinkah sesuatu diketahui sebelum sesuatunya ada? Diketahui itu saja nggak ada objeknya, nggak mungkin. Ya, kalau ini kata mereka, kalau sesuatu tidak ada, tidak mungkin diketahui. Diketahui ini kan harus ada objeknya, sesuatu yang diketahui. Maka itu kalau sesuatu yang nggak ada, nggak bisa diketahui. Nah, dengan demikian kata mereka, Tuhan tidak tahu yang rinci. Tahunya ya setelah proses rincinya. Setelah rinci ini berproses, Tuhan baru tahu. Wah, kalau begitu bisa. Tuhan tidak ada. Jangan-jangan sholat 2 rakaat itu menurut Tuhan lebih baik. Ternyata setelah proses Allah 2 rakaat tidak baik. Wah, ralat. Ya kan? Allah katakan nanti akan petunjuk namanya Muhammad. Sekarang dipilih Nabi ini Muhammad, karena Muhammad ini baik. Baiknya kan pada waktu itu, pada waktu dipilih itu. Besok kalau nggak baik, oh nggak ada ini apa? Kami ini, bukan kami ini. Saya ini penasihat Muhammad nggak jadi Nabi. Saya sekarang nyakar karena dia sudah salah. Nanti kami punya biasanya berapa lagi? Tidak hanya mereka ayat yang disuruh sampaikan Tuhan, diganti dengan Islam dan seterusnya. Walhasil akhirnya saya dan saya tidak menghindari. Ya kan? Jadi rusak kalau begitu. Jadi tidak ada etika, tidak ada artinya itu agama. Dan juga tidak sesuai dengan konsep filosofisnya. Kenapa? Karena seluruh yang datang dari Tuhan sudah Tuhan ketahui. Maka itu yang mengatakan rinci ini diperolok-olok ini sama yang mengatakan tidak tahu rinci ini. Nah, bagi yang tahu rinci, yang berpendapat tahu rinci mengatakan ya nggak apa-apa. Kok memang nggak ada kok. Kalau nggak ada baru diketahui. Nah, kalau nggak ada, kalau yang tiada nggak mungkin diketahui, maka begitulah Tuhan juga. Apa salahnya?
Tidak apa-apa, bukan kekurangan bagi Tuhan. Tapi ini tidak sesuai ya, nanti lebih rusak lagi karena itu semacam Muhammad jangan-jangan dia kalau baik seterusnya. Kalau dia terlambat, terus gimana? Nah, dan seterusnya dan seterusnya. Babi Tuhan ciptakan, wah mengandung bahaya ini. Nanti suatu saat babi dipelihara sama orang, diberi vitamin, terus dagingnya jadi vitamin untuk manusia. Wah berubah ya. Ya, karena Tuhan dulu nggak tahu kalau babi itu terjeda dengan hari zaman. Ya, bisa bagi misalnya babi tabung, umpamanya dipadu-padu, kemudian diberi gizi tersendiri, jadi vitamin buat kita. Nah, terus bagaimana pendapatnya filosofian? Filosofian juga masih berkembang pada waktu itu, tapi belakangan ini sudah seperti paten lah, sulit dibantah karena sudah banyak teori-teori yang ditambahkan. Artinya penemuan-penemuan baru yang mempermudah pelajaran-pelajaran. Kesimpulannya bahwa Allah itu mengetahui seluruh baik material atau non material, ya, secara individu. Bagaimana penjabarannya? Ini. Ini sebab, kan? Katakanlah sebab X akibat dan seterusnya. Ini akibat atau ke bawah akibat. Dalam teori filsafat, kalau ada satu sebab yang mengakibatkan satu akibat, ya kan? Hati-hati ya. Saya ngeri ini sebenarnya. Saya pernah mendapatkan pelajaran ini dan menangis. Anda rasakan nanti, tapi jangan nangis. Bisa terharu. Tidak? Saya nggak lupa ini. Saya mau nulis. Cuma jangan dilangsung terlalu jauh. Ketika sebab menyebabkan suatu akibat, berarti seluruh kesempurnaan yang dimiliki ada di mana? Ada di sebab. Seluruh yang dimiliki. Apa saja? Misalnya orang Jokowi. Jokowi jadi tokoh. Jokowi dulu bodoh, kemudian pandai. Seluruh kesempurnaannya ini ada pada sebabnya. Jadi seluruh kesempurnaan dan pokoknya seluruh kesempurnaan yang dimiliki oleh akibat ini tidak mungkin tidak datang dari sebabnya. Karena apa? Karena akibat itu Malang. Bukan Malang kota Malang Jawa Timur. Di Malang dia tidak berdaya. Seluruh keberadaannya dia mengemis dari si sebab ini. Dia diberi oleh si sebab ini. Maka seluruh kemampuan yang dimilikinya datangnya dari siapa? Dari yang memberi. Kalau demikian halnya, ya kan? Maka Tuhan telah mempunyai apa yang dimiliki oleh akibat ini secara lebih sempurna lagi. Jadi seluruh kesempurnaan akibat ini ada di mana? Seluruh kesempurnaan akibat ada di sebab. Kalau ada di sebab, maka berarti ketika Allah, walaupun belum ada ketika Allah mengetahui dirinya, berarti mengetahui seluruh sebabnya. Kesimpulannya, kata-kata ringkasnya, bahwa Allah Maha mengetahui dirinya. Karena Allah mengetahui dirinya dan seluruh sebab-sebab kesempurnaan apa saja yang bisa dicapai ada pada dirinya dan lebih sempurna lagi yang ada pada dirinya karena sebabnya, maka ketika Allah mengetahui dirinya, tahu seluruh akibatnya. Begitu. Maka dari itu, ini saya mau padukan dengan yang saya menangis. Ada perkataan begini,
Tapi yang ini ya jangan dipoin terlalu jauh ini. Allah itu mencipta dari apa biasanya orang kata? Allah ya mencipta dari apa? Apa biasanya? Allah mencipta dari tiada dan gitu jadinya ke ada. Saya mau bertanya, bisakah tiada ini dicipta jadi ada? Bisakah tiada ini disulap menjadi ada? Kata-kata menjadi itu kan harus ada pelakunya. Menjadi. Kalau dengan kata dijadikan, tiada dijadikan ada. Ketika dikatakan dijadikan, itu kan harus ada objeknya. Ketika dikatakan tiada menjadi ada, berarti paham nggak maksud saya? Ada kata-kata menjadi, ada kata-kata dijadikan. Kalau menjadi harus ada pelakunya, kan begitu? Ada yang menjadi. Kalau menjadikan harus ada objeknya. Jadi kalau tiada menjadi ada, harus ada pelakunya. Misalnya dari mani, ovum ketemu jadi manusia. Manusia mani menjadi manusia. Menjadi manusia harus ada pelakunya. Tapi kalau dari tiada menjadi ada, apa tiada ini pelaku? Oh namanya tiada kok. Tiada ya tiada. Tidak bisa dia. Ya tiada juga. Mau jadi pelaku nggak bisa, namanya tiada. Begitu juga seandainya Tuhan menjadikan tiada ke ada. Kalau dijadikan harus ada objeknya. Dijadikan. Kalau tidak ada, berarti nggak bisa dijadikan. Apa yang mau dijadikan? Oh dia tidak ada. Tiada adalah tiada. Ya, dan ada adalah ada. Dengan demikian, kan? Dengan demikian, maka sebenarnya Allah itu mencipta dari ada kepada ada. Dari ada. Jadi tidak ada dulu yang tiada itu. Loh, dulu sebelum diciptakan yang tiada, nah? Ini filosofi sekali. Jadi kalau sampai setengah ngantuk bisa. Boleh. Belum masuk badan. Nah, boleh. Enggak, barangkali. Iya, silakan. Tadi belum selesai yang dijawab. Iya, masih belum, Mas. Masih belum. Tuhan tidak berproses. Tidak berproses ya. Ini dia tidak bergerak. Ya, tidak bergerak. Pengajian tidak bergerak itu apakah disamakan sebagai lawan dari pengajian dia? Artinya gini, kalau Tuhan tidak bergerak, tidak berproses, berarti dia diam kan? Apakah begitu? Tanyakan aja ya. Terus kemudian bergerak itu kan keluar dari itu kepada titik yang dimungkinkan. Mungkin yang lain. Ya. Nah jadi seandainya tadi sudah dijelaskan, saya bisa begini. Benar-benar ya saya tangkap itu bahwa kalau Tuhan masih menerima ilmu yang lain, gitu. Artinya kalau kemudian, berarti kan ada tambahan, ada yang mungkin bagi Tuhan ya. Ya ada yang mungkin kan. Ya. Kalau begitu Tuhan tidak sempurna. Iya. Jadi itu atasnya ya. Jadi yang disepakati ini bahwa Tuhan adalah tidak bergerak. Iya. Nah, mohon penjelasan apakah pengertian tidak bergerak itu sama dengan beda. Iya. Ingat-ingat aja ya pertanyaannya ya. Jadi barangkali itu merupakan kesimpulannya nih nanti. Ya. Nah, maka dari itu saya teruskan dulu ya. Maka dari itu Allah itu mencipta dari ada ke ada. Loh, dulu Adam tidak ada. Nabi Adam tidak ada. Iya. Tapi tidak ada itu tidak ada yang nisbi. Jadi tiada itu ada dua macam. Ada tiada yang mutlak, ada tiada yang nisbi. Tiada
tiada yang nisbi ini tidak ada. Ya, apa namanya? Tiada yang nisbi ini ada. Tapi tiada yang mutlak, tiada yang tidak ada. Tiada yang nisbi ini apa? Sebenarnya bukan tiada dia. Ada. Saya dengan Adam tiada. Adam tiada. Tapi tanah ada. Ya gitu. Jadi tiadanya ada. Nah, tiadanya ada. Tapi kalau tiada mutlak nggak bisa. Nah, kalau tiada mutlak ini tidak ada. Ekstern ini nggak ada. Loh, kalau tiada ini ada, berarti dia ada, bukan tiada. Dan yang tiada ini nggak bisa dijadikan objek atau dijadikan pelaku. Nah, dengan demikian, maka sebenarnya Tuhan mencipta dari ada ke ada yang lain. Kemudian bagaimana? Ini nanti akan terjawab nih ya. Juga merupakan kelanjutan dari itu. Cuman ini ingat ya, ini permisalan yang tidak persis. Permisalan yang tidak persis. Katakanlah ada sumber cahaya, matahari lah. Sumber cahaya matahari. Sinarnya terus akan memancar matahari ini. Semakin jauh, semakin apa biasanya? Redup. Semakin melemah ya. Semakin redup atau semakin melemah. Nah, cahaya-cahaya ini merupakan tingkatan makhluk. Tuhan matahari kan bertempat, Tuhan tidak bertempat gitu. Artinya dari kecahayaan ilahi itulah tercipta makhluk pertama, dan dari makhluk pertama akan melahirkan makhluk kedua dan seterusnya. Ya kan? Jadi dia apa namanya? Dia adalah sebab akhir. Jadi dalam filsafat itu ada macam-macam, ada tidak ada Allah, ya kan? Di bawahnya ini ada yang namanya intelijen pertama. Intelijen kalau ada nulis pertama, terus ada kedua, ada yang mengatakan sampai ke 10. Baru dari intelijen ke 10 ini ada alam materi. Ini yang menciptakan materi yang ke 10. Nah, kalau dalam bahasa Arab ini juga disebut akal, intelijen. Kalau dalam bahasa syariat barangkali disebut malaikat. Jadi dalam filsafat ada aturan, ada kaidah bahwa Tuhan nggak mungkin mencipta dua makhluk. Wow. Jadi satu makhluk aja yang Tuhan ciptakan, tidak menciptakan dua makhluk. Karena begini, tempoh hari kita sudah mau bicara ya, Tuhan itu kan sederhana, artinya tidak ada anggapan satu yang satu, kan gitu, bukan satu yang kesatuan, kan gitu dong. Ingat kan, karena Allah satu yang satu, maka Tuhan tidak ada bagian di dalamnya. Allah ini tidak ada bagian. Yang tidak ada bagian ini tidak mungkin melahirkan dua makhluk. Kenapa? Kalau ada makhluk A dan makhluk B, tentu A ini keluar dari sisi A Allah, B ini keluar dari kesempurnaan B Allah. Jadi kalau Allah mencipta dua makhluk sekaligus, berarti A ini keluar dari kesempurnaan Allah dari sisi A-nya. Katakanlah kalau A ini mempunyai kekuatan panas, maka panas ini keluar dari sisi panas Allah, kan gitu. Kalau Anda ngasih uang, kan Anda punya uang. Seluruh sebab mesti mempunyai kesempurnaan yang dimiliki oleh akibatnya. Jangan lupa itu kaidah filsafat itu. Jadi kalau api ini diciptakan Tuhan ya secara langsung, dan es diciptakan Tuhan secara langsung, maka es ini akan keluar dari sisi dingin Allah dan api akan keluar dari sisi panas Allah. Kalau begitu bersisi-sisi Allah itu. Maka itu alam material nggak keluar langsung dari Tuhan. Ini sebenarnya jadi saya dulu nggak bahas ini dalam akidah. Masalahnya takut rumit-rumit, tapi karena di antara Anda menanyakan hal ini, maka nggak apa-apa berumit-rumit sedikit.
Terus kemudian apa Allah nggak mampu? Bukan Allahnya yang nggak mampu, tetapi makhluknya itu yang nggak mampu. Seperti pertanyaan, mungkinkah Tuhan menciptakan batu yang besar, yang berat sampai Tuhan nggak bisa ngangkat? Kalau Tuhan bisa, Tuhan kalah sama batu, sama makhluknya. Kalau nggak bisa, Tuhan katanya maha bisa. Nah, pertanyaan itu tidak benar. Kenapa? Karena yang namanya akibat, seluruh kesempurnaannya dari sebab. Maka itu tidak mungkin dia melepaskan diri dari sebabnya. Maaf, tidak mungkin mempengaruhi sebabnya. Maka dari itu kembali kepada masalah kita, maka yang satu akan melahirkan satu. Maka itu ada dalam filsafat diberi judul biasanya Al-Wahid. Waalaikumsalam. Jadi maka itu dalam kaidah walaupun itu maka itu dalam kita masih dulu sebentar karena misalnya sudah datang. Maka itu ada kaidah yang mengatakan apa? Al-wahid la yasduru illa wahid. Ini yang terus filsafat itu dimuslimkan, disesatkan oleh Budinan. Al-wahid la yasduru illa wahid. Illa wahid. Satu itu tidak akan melahirkan kecuali satu. Jadi dalam filsafat dikatakan yang umum ini ya, bahwa Tuhan itu tidak mungkin mencipta dua makhluk. Yang Allah ciptakan harus satu makhluk. Nah, kata-kata harus ini nggak mau mereka. Harus ini bukan harus syariat, yang ada sudah bahas, ini harus secara akal. Jadi akal mengetahui mustahil Tuhan menciptakan dua makhluk sekaligus. Sebagaimana tadi, kalau mencipta ya akibat itu pasti kesempurnaannya dimiliki oleh sebabnya. Maka kalau Tuhan menciptakan api, Tuhan menciptakan es, maka kesempurnaan es keluar dari sisi dingin Tuhan. Kekuatan api, kesempurnaan api yaitu sisi panas keluar dari sisi panas Tuhan. Maka itu nanti Tuhan nanti bersisi-sisi. Kalau bersisi-sisi berarti Tuhan bukan satu yang satu, melainkan satu kesatuan. Jangankan sisi-sisi itu, sifat itu juga kita tiadakan kan. Dalam hal sifat kita mengenal bahwa Tuhan tidak punya sifat. Kalau Tuhan disifati berarti kita telah mensyirikkan Tuhan. Hakikat itu apa? Hakikat itu tauhid. Gimana bahasa Arabnya saya lupa. Hakikat tauhid apa? Yang tadi yang kita telah bahas. Hakikat tauhid adalah meniadakan sifat Tuhan sebagaimana yang telah rinci. Nah, dalam risalah dikatakan al-wahid la yasduru illa wahid. Tidak keluar dari satu kecuali satu. Maka Tuhan mencipta hanya satu. Nah, yang satu ini nanti mencipta lagi, terus begitu. Nah, ketika satu makhluk pertama ini kan sudah mempunyai batasan. Nah, dia sudah mempunyai beberapa sisi. Sisi makhluk ketiga, keempat ini mempunyai beberapa segi. Terus ada yang mengatakan sampai 10, baru ke alam material. Baru yang nomor 10 ini mencipta alam material. Maka itu alam material ini disebut dunia. Dunia asal kata dari rendah. Jadi urutan wujud yang paling rendah adalah urutan material, yaitu alam material ini. Jadi akal yang ke-10, intelijen yang ke-10, atau kalau bahasa syariatnya mungkin malaikat yang ke-10. Tetapi ada filsuf lain, misalnya banyak yang lain mengatakan tidak mesti 10, terserah. Sampai segi atau sisi-sisi yang dipunyai oleh non-material ini mendekati material yang sangat sederhana. Katakanlah atom yang sangat sederhana atom. Nah, sisi-sisi yang dipunyai oleh non-material ini sampai mendekati, misalnya katakanlah 1000, ya kan? Material yang sederhana mempunyai 1001 sisi umpamanya. Baru yang terakhir itu menciptakan adalah material
dan begitulah berproses. Maka dari itu Allah tidak mencipta dari tiada. Sebab tiada nggak mungkin dijadikan apa-apa. Ya? Jadi dia mencipta dari ada kepada ada yang lain. Dalam ayat Quran dikatakan, saya lupa ayatnya. Kulun min indina walamnya tidak berkata makhluk. Saya ingin bahasa Indonesia yang kira-kira dunia seluruhnya dari kami, dan kami hanya tidak menurunkan kecuali yang sedikit. Nah, itu bisa untuk memperkuat dari ucapan ini. Maka itu pertanyaan Anda, kalau Allah tidak bergerak, apa diam? Tidak diam. Kenapa? Karena seluruh akibat tidak bisa tegak kecuali dengan sebab. Seperti ini bangunan, ini dulu asasnya fondasi. Apa ketika sudah berdiri bangunannya fondasi mau diambil? Kan tidak, roboh ini. Maka itu hubungan antara sebab akibat, hubungan antara makhluk ke khalik tidak bisa diluputkan sedetik pun, dipisah sedetik pun. Maka itu Tuhan mengatakan, Ana aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat kepadanya di urat leher. Bukan maksudnya di dalam urat leher sono. Berarti masih bertempat Tuhan. Dan Tuhan masuki dari membutuhkan tempat. Urat leher itu simbolik daripada apa? Simbolik daripada kehidupan. Jadi kata Tuhan, aku lebih dekat kepadamu itu dari kehidupanmu sendiri. Loh, bayangkan coba. Kalau tak pakai bisa nggak bisa dipaham ini. Kehidupan kita ya kita, itu kan kehidupan kita ya kita. Allah mengatakan aku lebih dekat kepadamu dari kehidupanmu sendiri. Ya ini kan kayak fondasi itu. Katanya fondasi itu, wahai tembok, aku dekat kepadamu lebih dekat dari dirimu, karena engkau selalu bertopang kepadaku. Kalau aku putus hubunganku dengan engkau sedikit saja, engkau bakal roboh. Tapi ini percontohan ini tidak mirip, tidak persis ya. Jadi hanya melahirkan apa yang ada di alam selangkangan. Mudah-mudahan yang kita lakukan ini dapat dijauhi Allah. Kalau kita salah, maka Allah membenarkan kita dan mengampuni. Kalau ada kekurangan, mudah-mudahan Allah mengampuni kita dan melengkapi kita. Kurang lebihnya dan minta maaf. Dan untuk ustazah yang saya ganggu di seperempat minta maaf. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Untuk saya nanti dimulai lagi. Bismillah. Alhamdulillah.